Kembali bersama saya Anita Dewi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menambahkan video dengan fitur label pada Oase. Sebenarnya pada penambahan fitur label ada dua tahapan yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menyiapkan video. Video ini bisa diambil dari laman YouTube yang akan kita masukkan ke dalam Oase. Dan yang kedua, tentu saja kita perlu menyiapkan laman Oase itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melihat atau kita langsung ke laman Oase maupun laman YouTube. Ya, di sini saya sudah masuk ke laman Oase. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Dan satu lagi saya akan masuk ke laman YouTube. Di sini saya telah mempersiapkan satu buah video, yaitu video mengenai sistem pengantaran barang di Jepang. Jadi ini rencananya ingin saya masukkan ke dalam salah satu topik di dalam mata kuliah saya. Apabila sudah dipersiapkan dua laman ini, mari kita kembali ke laman Oase. Seperti biasa, kita harus melakukan proses login, di mana di sini ada tombol merah di sebelah kanan atas. Kita klik di bagian merah tersebut, sehingga muncul tombol Udayana Watch 2 di sini, bisa diklik. Ya, saya di sini username maupun password saya sudah terisi. Jadi saya tinggal mengklik bagian tombol login. Ya, kita tunggu sejenak. Baik, kita sudah sampai pada laman Oase. Yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu kita memilih mata kuliah yang hendak kita gunakan atau video-video yang hendak kita munculkan di dalam mata kuliah kita. Kali ini saya rencananya akan menggunakan mata kuliah Jukyu Dokai, dalam bahasa Indonesia mungkin mata kuliah pemahaman bacaan. Saya akan klik di bagian judul mata kuliah yang bertuliskan warna merah di sebelah kiri atas. Jadi ada di di tombol My Course. Ya, kita sudah sampai pada laman mata kuliah Jukyu Dokai. Seperti biasa, kita perlu mengaktifkan tombol Turn Editing On yang ada di bagian kanan atas yang berwarna merah. Jadi kita klik di sana. Tujuannya agar kita bisa mengedit, seperti menambahkan, mendelete konten-konten yang ada di dalam mata kuliah ini. Jadi apabila sudah diaktifkan, kita akan dapat mengedit konten-konten yang ada di dalam mata kuliah kita. Baik, sepertinya sudah selesai. Kita bisa melihat ke bagian bawah, menyeret kursornya ke bagian bawah. Nah, di sini saya akan menambahkan topik baru pada mata kuliah Jukyu Dokai ini. Karena saya ingin menambahkan topik baru, jadi saya perlu untuk mengklik tombol hijau yang bertuliskan Add Topics di bagian kanan bawah di sini. Kita klik di sana. Nah, sehingga muncul kotak seperti ini. Jadi kita akan memilih berapa topik yang hendak kita tambahkan. Apabila satu seperti ini, otomatis sudah muncul satu, maka kita tidak perlu mengubah apapun. Kita tinggal mengklik Add Topics yang berwarna merah.
Sebentar. Ya, kita lihat apakah topik kita sudah bertambah. Ya, sepertinya sudah bertambah di sini. Jadi sudah muncul topik baru. Tadi kita sudah tambahkan. Nah, di sini kita perlu mengubah judul topik sesuai dengan kebutuhan dari mata kuliah kita. Nah, di sini saya akan mencoba mengeditnya. Saya akan memberi judul topik ini dengan perekonomian masyarakat Jepang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita ketik judulnya, kita bisa enter. Ya, otomatis judulnya sudah terlihat, perekonomian masyarakat Jepang. Ya, langkah berikutnya yaitu kita bisa memberi sedikit deskripsi mengenai topik, mengenai perekonomian masyarakat Jepang ini. Kita perlu mengeditnya dengan menekan atau mengklik bagian edit yang ada di sebelah kanan sejajar dengan judul topik di sini. Ya, kita klik bagian edit topik. Sehingga halaman menu pengaturan sudah muncul. Di sini judul sudah terisi karena kita tadi sudah mengisinya. Kita tinggal menambahkan deskripsi mengenai topik yang hendak kita bahas di sini. Ya, mungkin saya akan isikan tentang sistem belanja mungkin ya. Masyarakat Jepang dari tahun 2000 hingga 2020. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa klik, sebenarnya ada di sini fitur kecil yaitu restrict access. Kita klik coba. Di situ sebenarnya ada beberapa fitur apabila diperlukan, kapan hendak topik ini hendak dimunculkan di laman mata kuliah kita, dibatasi waktu ya dalam arti seperti itu, tetapi apabila tidak ada hubungan dengan kapan dimulai atau selesainya dimunculkan topik ini, ya tidak masalah, kita tidak perlu mengisi fitur kecil ini. Ya, kalau saya tidak ingin memberikan batasan waktu, jadi saya biarkan seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa tekan tombol merah di sini, Save Change. Kita akan melihat hasilnya ke depan, ke halaman depan. Mari kita lihat kembali apakah sudah terisi. Ya, sepertinya sudah terisi di sini. Setelah judul kita isi, kemudian ini deskripsinya, Sistem Belanja Masyarakat Jepang dari tahun 2000 hingga 2020. Jadi topik dan deskripsi topik telah terisi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap pengisian penambahan video dengan fitur label. Kita perlu memulainya dengan masuk ke dalam pilihan fitur-fitur ini ya. Jadi kita klik bagian tombol hijau kanan dengan tulisan add an activity or resource. Kita sudah masuk ke beberapa pilihan fitur. Di sini kita akan mencari fitur label. Jadi kita turun ke bawah dulu. Label atau fitur label ada di bagian bawah di sini ya. Jadi nomor 3 dari bawah dengan simbol seperti panah mungkin ya di sini. Kita bisa centang lingkaran kecil tersebut yang bertuliskan label. Lalu kita klik di sini ada tombol berwarna hijau dengan tulisan add.
Ya, masih sedang berputar-putar, kita tunggu. Ya, sekarang kita sudah masuk ke laman menu pengaturan label. Jadi ada beberapa kotak yang harus kita isi. Yang pertama adalah di sini, label text. Label text di sini kalau saya sendiri biasanya menuliskan judul dari video yang saya masukkan ke Oase ini. Jadi rencana video yang akan saya masukkan ke dalam Oase ini berjudul Japanese Home Delivery. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi karena tidak ada kotak yang khusus untuk menuliskan deskripsi dari video tersebut, maka saya biasanya menuliskan deskripsi singkat di bawah judul dari video. Jadi kursor bisa kita bawa ke arah bawah, ya di baris kedua ini. Kita mungkin bisa tuliskan deskripsi yang sangat pendek. Ya, saya tulis demikian saja ya, sangat pendek. Jadi sistem pengantaran barang di Jepang. Jadi ini adalah judul yang pertama, baris pertama, yang kedua adalah deskripsi mengenai video yang akan kita masukkan ke dalam Oase. Ya, berikutnya adalah di sini kita akan mulai masuk ke tahapan mengcopy link dari video yang ada di laman YouTube. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang berbentuk panah melengkung yang ada di bagian kiri atas, kita klik. Ini disebut dengan tombol expand. Jadi, tombol Ketika tombol ini diklik, maka terlihatlah baris kedua dari banyak tombol. Jadi, sebenarnya fungsi dari tombol expand ini adalah menampilkan atau memunculkan ataupun menyembunyikan tombol-tombol yang ada di baris kedua. Seperti itu. Jadi fungsinya seperti ini ya, memunculkan, kemudian menyembunyikan kembali. Nah, kali ini kita perlu untuk mengklik satu tombol lagi. Karena itu kita harus cari ke sebelah kanan dari baris kedua, ya, dari deretan tombol ini. Ini yang kita cari, yang ada di sebelah kanan bawah ya. Ini disebut dengan tombol HTML atau kode view. Ini kita klik. Nah, ketika tombol HTML ini kita klik, maka di dalam kotak label teks di sini akan muncul beberapa kode-kode ya, mungkin di sini ya, kode-kode. Ya, kita biarkan dulu seperti itu. Nah, tahap selanjutnya, mari kita kembali ke laman YouTube. Kita kembali ke laman YouTube, karena saya sudah mempersiapkan satu buah video, maka tahap selanjutnya yang perlu saya lakukan yaitu, saya akan turunkan kursornya sedikit. Kita fokus pada tulisan ini, tulisan bagikan. Jadi kita ini adalah sedang masuk ke dalam proses mengcopy link yang ada di laman YouTube ini untuk kita paste nanti di laman Oase. Jadi itu proses yang sedang kita lakukan sekarang. Kita klik tulisan bagikan di sini. Nah, di sini kita akan menemukan banyak fitur-fitur lagi. Namun fitur yang perlu kita cari yaitu fitur yang ada di sebelah kiri, yaitu fitur sematkan. Jadi ada tanda seperti ini ya, kita klik, ya, sehingga muncullah bahasa-bahasa kode ya, semacam kode di sini. Kita klik tulisan salin yang ada di sebelah kanan bawah. Sehingga kode-kode tadi otomatis akan berwarna biru seperti ini. Oke. Nanti kita sudah sampai pada proses mengcopy. Setelah sampai pada langkah ini, maka kita akan kembali ke laman Oase. Kita kembali ke Oase, kita letakkan kursor kita di kotak label teks ya. Kemudian kita klik kanan dan kita akan melakukan proses paste.
Jadi kita klik paste. Setelah itu kita lakukan, kita perlu untuk mengklik tombol HTML sekali lagi di sini. Ya. Dan akhirnya, ya, gambar dari video yang ada di YouTube tadi sudah bisa kita paste ke label teks. Seperti ini. Berikutnya adalah saya akan turunkan kursor. Nah, ada fitur-fitur kecil lagi di sini. Tapi ini saya kira tidak terlalu penting sekali. Ini kembali lagi kepada kebutuhan. Di sini saya coba klik apakah topik ini ingin terlihat di halaman depan. Ya tentu saja kalau saya pada saat ini iya. Jadi dibiarkan seperti itu, kita tutup. Nah, kita lihat di bagian bawah ada ini fitur restrict access. Jadi di sini kalau kita klik tombol hitam add restriction di sini, maka akan ada banyak pilihan. Yang mana apa yang ingin kita batasi? Apakah tanggal misalnya? Misalnya jika tanggal, kita coba untuk bagian tanggal kalau begitu, ya. Dari kapan video ini bisa diakses oleh mahasiswa? Itu bisa diatur di fitur ini. Misalnya tanggal 26 April, dari pukul berapa bisa diakses? Saya setting mungkin dari pukul 18 sore. Ya. Nah, di sini dalam kolom ini tertulis from ya, berarti dari tanggal 26 April. Nah, kita klik kembali kotak hitam tersebut, kita klik kembali date. Nah, kita hanya perlu mengganti tulisan from di sini dengan tulisan until, dari. Misalkan kita ingin video ini bisa diakses dalam waktu 1 minggu. Jadi kalau sekarang misalnya tanggal 26, berarti video ini hanya bisa ditayangkan atau diakses oleh mahasiswa hingga tanggal kira-kira mungkin tanggal 3 Mei. Ya, saya setting di sini 3 Mei. Ya. Kemudian kita tentukan waktunya, mungkin saya akan gunakan waktu yang sama, pukul 18, ya selesai seperti itu. Ya, kita kembali tutup fitur restrict access ini. Ya, saya kira untuk pengisian menu pengaturan label telah selesai. Kita akhiri dengan mengklik tombol merah yang ada di sebelah kiri dengan tulisan Save and Return to Course. Kita tunggu sebentar. Baik. Ya, kita sudah kembali ke halaman depan di mata kuliah Chukyu Dokai di sini. Sudah terlihat di sini ya tampilan dari video yang kita ambil atau kita dari YouTube dengan di sini ada waktu kapan bisa akses dan kapan selesai bisa diakses. Jadi sudah tertera secara jelas saya kira. Ya. Kemudian kita akan coba sekali lagi untuk memutar video ini apakah dapat bekerja dengan baik. Kita tinggal mengklik di sini ya, menu tombol play. Ya. Jadi video yang kita dari YouTube tampaknya bekerja dengan baik. Kita sudah berhasil untuk memasukkannya ke dalam mata kuliah kita seperti ini ya. Jadi video tampilannya bisa diperbesar sebenarnya, bisa diklik di bagian ujung kanan ini, tergantung kebutuhan. Seperti itu kira-kira. Baik, saya akan pause. Ya,
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan saya mengenai cara menambahkan video dengan fitur label dapat bermanfaat. Terima kasih.